Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kali ini kita akan membahas baik dan SICO ya. Dari segi fundamental, utamanya dari segi value investing ya. Ini adalah pembahasan dalam artian untuk edukasi ataupun bahan pertimbangan tambahan, bukan untuk perintah aksi beli atau jual ya. Baik, kita akan bahas keduanya secara bertahap. Saya sudah meletakkan playlist di deskripsi. Jika ingin melihat saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2, silakan cek di sana. Kemudian bila bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Yang pertama ini baik, kode emitennya ya, atau Sepeda Bersama Indonesia. Berarti sudah jelas ya, mereka jual sepeda. Yang pertama bahwa perusahaan ini untungnya Rp15, book value-nya ini sekitar 93, jadi keuntungannya ini 16%. Berarti termasuk sudah yang memenuhi kriteria ya. Harga sudah di 685. Dari segi book value, bahwa perusahaan ini sudah dihargai sangat tinggi ya, dari nilai bukunya sudah jauh lebih mahal daripada nilai bukunya ya, hampir atau bahkan 6 kali ya, 6 kali lebih mahal ya. Kalau kita beli sekarang ini 6 kali lebih mahal. Oke. Kemudian dari segi maksimal beli ini di sekitar 150-an ya. Sekarang sudah 600-an, berarti di sini maksimal beli kita tadi di 1150 ya. Berarti ini sudah hampir 3,5 kali lebih mahal ya. Kalau kita beli sekarang ini ya kemahal, istilahnya dari segi valuasinya ini mahal ya. Kemudian juga perusahaan ini sebenarnya peduli dengan investor. Mereka membagikan dividen, payout ratio-nya itu 60%-an. Itu berarti sudah sangat besar. Namun ya, karena tadi ya harganya sudah sangat tinggi ya, valuasinya sudah sangat tinggi, ketika kita compare dengan dividennya, tentu saja akhirnya dividen yield-nya sangat kecil ya. Nah seperti itu ya, jadi berimbas pada dividen yang menjadi kecil. Lanjut dari segi free cash flow aman ya, 13%. Aset lancar hampir 2 kali lipat. Hutang tidak ada, tapi hutang tak berbunganya ini itu termasuk awas sebenarnya ya. Udah mulai awas sih, aman, cuma sudah dekat-dekat awas ya. Sudah hampir 100% ya, 91% sudah mulai awas ya. Kemudian kita cek lagi, tunggu ya. Kemudian yang terbaca ini di tempat saya ya, saham non warkatnya itu 0,000% untuk untuk masyarakat yang di bawah 5%. Tapi nanti kalau punya saya salah silahkan dikoreksi ya. Non warkatnya 0%, ini berarti free floatnya kurang ya, jelas kurang ya. Kalau nanti salah tolong koreksi datanya ya. Tentu saja kurang, maka lama-lama nih nanti bisa saja bahwa perusahaannya akan ada notasi khusus ya, dari bursa bisa ada notasi khusus. Kemudian yang di KSEI itu hanya 25%, berarti aman saja. Asing tidak terlalu berpengaruh karena asing hanya 1% dari 25%-nya ya. Jadi untuk kepengendalian di sini aman saja ya. Tetapi tadi bahwa investor retailnya yang tidak ada di sini ya. Baik, dari data ini yang pertama kita lihat dulu ya, bahwa
Dari segi keuntungan sudah oke, 16% ya, tetapi di sini tadi yang jadi concernnya adalah harga ya. Harganya sudah tinggi sekali tadi ya. Menunggu harga. Kalau dividen itu hanya ekses dari harga tadi ya. Tentu saja dividen akan membesar kalau harganya turun. Dan yang paling penting di sini adalah non warkatnya ini yang harus membaik ya. Ini mestinya minimal 7,5 karena bursa efek kita menghendaki minimal 7,5. 7,5 itu pun batas bawah ya. Seharusnya di atas 10 atau di atas 15 ya. 15 sampai ya 30-an itu bisa ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita berandai-andai? Ini kan maksimal beli kita kan di 150-an. Kita coba cek dulu. Nah, valuasinya jadi wajar dan dividennya menjadi besar ya. Kalau sampai di valuasi wajar saja dia sudah dividennya sudah jadi besar ya. Jadi tapi untuk 100 ini sangat jauh sekali turunnya, sudah tinggal berapa ya. Baik, itu data yang pertama tentang baik tadi. Concern kita ada dua, bahwa harganya mesti turun, dan yang kedua ini non warkatnya yang jadi pembahasan concern kita lebih jauh. Baik, kita akan bahas yang kedua, SICO, Sigma Energy Compresindo ya. Alat-alat untuk monetisasi minyak dan gas suar bakar ya dengan teknologi kompresi. Baik, datanya juga baru di triwulan 2 ya. Keuntungan perusahaan 12%, nilai buku 131, untungnya 9,47. Mendekati sudah ke 10 tapi masih kecil sebenarnya ya. Baik, sekarang kita bandingkan dulu, dibandingkan dengan harga ya. Harga sekarang dari nilai buku ini ada 29% diskonnya ya. Berarti dari segi perusahaan, dari segi nilai buku ini perusahaan masih banyak ruang untuk bisa naik ya. Untuk maksimal beli kita ya itu di 124, maksimal beli sekarang 93, ada diskonnya juga 25% ya. Berarti valuasinya murah ya. Simpulan pertama kita bahwa valuasinya murah. Tinggal konfirmasi dengan dividen bahwa 33% dividen payout ratio-nya. DPR-nya memenuhi kriteria, tetapi kalau kita bandingkan dengan kan 4 rupiahan ya, di triwulan 2 sekitar 4 rupiahan. Kalau kita bandingkan dengan harga, maka dia setara hanya dengan 4,45. Itu pun sudah 33 ya. Kalau dijadikan 30 ya lebih kecil lagi ya. Jadi sekarang valuasinya murah ya. Kemudian perusahaan juga peduli dengan investor, tetapi nilainya dividen yield-nya ini masih kurang ya. Nilai dividen yield-nya masih kurang. Lanjut ke ketahanan perusahaan. Dari segi free cash flow 18% ya, 18 ya. 10% ya, 10,81% dari segi free cash flow-nya. Aset lancar hampir 5 kali lipat dari hutang ya. Hutang ini aman ya. Jadi simpulannya bahwa perusahaan ini dari segi ketahanan oke ya. Jadi perusahaannya valuasinya murah, berarti ini harganya yang di bawah ya. Keuntungan oke, tapi harganya investor yang menghargai masih di bawah. Untungnya sudah masuk kriteria ya. Tapi tadi satu saja bahwa dividen yield-nya yang masih di bawah. Semua saham ada di bursa ya, tetapi
yang di masyarakat itu 30%. Berarti ini oke. Kepemilikan masyarakat standar, tetapi semua saham bisa diperjualbelikan. Jadi simpulan kita untuk perusahaan ini ya, semua bagus, satu concern saja ya. Satu concern saja bahwa mungkin ya sebaiknya perusahaan ini ya paling tidak berarti ini saja dividennya yang membaik. Misal dinaikkan dividen ke 50%, itu jadinya 6%. Itu cara pertama ya. Kalau di 30% kan sebenarnya kurang ya. Jadi langkah kedua mungkin ya harganya lebih turun lagi ya, misalnya di 70. Nah, atau harganya turun ke sekitar 70-an, atau tadi dividen payout ratio-nya yang dinaikkan. Jadi mungkin itu gambarannya untuk perusahaan ini dengan data-data di saat ini. Bisa saja nanti di triwulan berikutnya ada perubahan yang mungkin bisa lebih membaik ya. Atau jadi setiap triwulan tentu saja kita akan melihat data berikutnya apa yang terjadi ya. Baik, itu pembahasan kita tentang dua saham kali ini, yaitu BAIK dan SICO. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.